Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus-menerus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul Iman timbul dari pendengaran, yang saya ambil di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, kalau kita melihat di dalam satu perikop dalam Roma 10 ini, kita melihat Paulus berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Dan seperti ayat bacaan kita, kalau dalam terjemahan lain di BIMK dikatakan itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitahukan tentang Kristus. Jadi iman itu menyelamatkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus atau dari kabar baik dari Injil. Dan iman itu tidak dapat didengar kalau tidak ada yang menyampaikan firman itu. Oleh karena itu, betapa pentingnya memberitakan Injil. Dan tidak ada yang akan menyampaikan firman jika tidak ada yang diutus. Dan kita bisa melihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-14 sampai 15. Allah mengutus penginjil, pemberita firman untuk memberitakan firman agar banyak orang yang kemudian dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita melihat, Paulus juga menyinggung tentang orang Israel. Bagaimana orang Israel terkenal dengan tegar tengkuknya. Mereka telah mendengar firman namun tidak menerima firman itu. Bahkan juga mereka tidak mendengarkan suara Tuhan melalui nabi-nabi pada saat itu, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya pada saat itu yang menyampaikan suara Tuhan, namun mereka menolak akan pemberitaan firman pada saat itu. Dan pemberontakan mereka semua membuat pintu keselamatan terbuka bagi banyak bangsa, termasuk bagi kita, orang-orang percaya yang saat ini masih tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh anugerah Tuhan, kita boleh lahir baru, percaya, memiliki iman, dan hidup di dalam pertobatan. Dan kita juga telah mendapatkan jaminan keselamatan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian karena kita telah mendapatkan kepastian keselamatan, apakah kita berhenti untuk mendengar firman, untuk iman kita? Tentu tidak, Bapak Ibu, karena iman kita harus tetap bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iman itu yang membuat kita kuat sampai hari ini menghadapi segala tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa kita memerlukan firman itu. Firman itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu kali kita mendengarkan firman, tetapi seumur hidup kita. Bukan hanya mendengar saja, tetapi menerima firman itu dengan senang hati, dengan bersedia. Bersedia untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang menolak firman. Agar firman itu terus bertumbuh dan semakin teguh, memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Kita sudah diselamatkan, namun kita memiliki tugas sebagai orang percaya untuk membagikan firman Kristus kepada orang lain, agar orang lain juga dapat diselamatkan. Karena tidak ada yang dapat percaya jika tidak ada yang memberitakan firman. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa betapa pentingnya firman yang kami dengar. Karena firman dari kami mendengarkan firman, kami boleh beroleh iman oleh anugerah Tuhan, dan kami boleh memperoleh kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami juga tetap terus mendengarkan firman untuk
iman kami tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh membagikan kasih Tuhan bagi banyak orang sehingga mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.